Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini tuh adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi linear berganda. Pengertian dari uji asumsi klasik itu adalah suatu pengujian statistik yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda itu terdapat masalah-masalah dalam regresi atau tidak. Masalah-masalah dalam regresinya itu seperti terjadinya outlier, terjadinya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dengan melakukan uji asumsi klasik, ini nantinya data yang kita olah atau model regresi kita tuh akan mampu menghasilkan peramalan atau estimasi yang tepat, tidak bias, dan juga konsisten. Uji asumsi klasik ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada uji normalitas data, uji outlier data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji normalitas data dan uji outlier itu ada di bab 3 dan sisanya ada di bab 7. Kita mulai dulu dari uji normalitas data. Pengertiannya itu adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita olah itu berdistribusi normal atau tidak. Maksudnya data yang berdistribusi normal itu adalah data yang sebaran nilai datanya memiliki nilai yang memusat di nilai rata-ratanya, atau frekuensi keluarnya nilai data terbanyaknya itu ada di nilai rata-ratanya. Suatu data dikatakan tidak berdistribusi normal ketika data-datanya itu semakin bernilai ekstrim. Maksudnya itu, jadi nilainya itu tidak berada atau tidak memusat pada nilai rata-ratanya. Jadi nilai ekstrim itu berada jauh dari nilai rata-ratanya. Contohnya seperti misalnya ada 3 data. Uang saku yang diterima oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa pertama mendapatkan uang saku sebesar 100.000, yang kedua 150.000, dan yang ketiga itu 500.000. Nah, data yang bersifat ekstrim itu adalah yang 500.000 karena nilainya itu jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, untuk lebih mudahnya, patokannya itu adalah meannya sama dengan median sama dengan modus. Dengan patokan ini, artinya data yang kita olah itu berdistribusi normal. Di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menguji normalitas suatu data. Yang pertama itu menganalisa plotting atau gambar sebaran data. Yang kedua menganalisa tingkat kemencingan dan kemuncingan data. Ini pernah kita bahas di materi sebelum UTS, yaitu skewness dan kurtosis. Dan yang terakhir menganalisa dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, langsung aja kita praktekkan. Kalian bisa buka SPSS-nya dan masukkan data deskriptif.saf. Oke, selanjutnya itu kita klik Analyze, Deskriptif, Statistik, dan Explore. Kemudian di bagian Dependent List kita masukkan variabel gaji karyawan, usia, dan pengalaman kerja. Kemudian selanjutnya kita klik Plot dan centang Normality Plots with Test. Klik Continue dan OK. Nah, di bagian output kita lihat pada tabel Test of Normality, bagian Kolmogorov-Smirnov, yang kita lihat nilai signya. Kita buat dulu hipotesisnya untuk setiap variabel. Nah, untuk hipotesis, nanti kalian tidak perlu membuat kalimat baru, jadi kalian pakai template yang ini. H0 sama dengan data titik-titik distribusi normal, dan untuk HA-nya
data titik-titik tidak berdistribusi normal. Untuk titik-titiknya nanti kalian isi dengan variabel independennya. Di sini saya coba kasih contoh untuk variabel gaji karyawan. Kita buat hipotesisnya untuk H0, data gaji karyawan berdistribusi normal dan HA-nya data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lihat nilai SIG-nya. Di sini nilai SIG-nya adalah 0,076. Yang mana nilai ini tuh lebih dari atau sama dengan alfanya 0,05, maka H0-nya itu tidak dapat ditolak. Lalu nanti kesimpulannya kalian buat lagi atau tulis ulang H0-nya, yaitu data gaji karyawan berdistribusi normal. Untuk variabel usia dan pengalaman kerja, nanti kalian coba buat sendiri ya. Lalu kita lanjut ke uji outlier data. Uji outlier data ini tuh merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah data yang sebelumnya itu tidak berdistribusi normal menjadi berdistribusi normal. Dengan uji outlier data ini tuh kita menghilangkan data-data yang bersifat ekstrimnya. Sini kita langsung praktekkan caranya klik analyze, deskriptif, statistik, dan deskriptif. Kemudian di bagian variabel, kita masukkan variabel usia dan pengalaman. Kemudian centang save standardized values as variabelnya, lalu klik OK. Outputnya kita abaikan, dan di sini kita lihat akan muncul variabel baru, yaitu ada Z usia dan Z pengalaman. Ini merupakan Z score dari variabel usia dan variabel pengalaman. Lalu di sini kita lihat data-datanya masuk ke range yang mana. Apakah dia itu di antara 3 sampai negatif 3, atau di antara 2,56 sampai negatif 2,56, atau di antara 1,96 sampai negatif 1,96. Nah, karena data-data ini tuh ada di range 1,96 sampai negatif 1,96, maka kriteria yang kita pilih untuk dibuang datanya itu adalah yang di atas 1,96 atau di bawah negatif 1,96. Di sini kita cari data-data yang di atas 1,96 dan di bawah negatif 1,96. Itu ada data ke-22, lalu ada data ke-39, dan yang terakhir itu data ke-62, yang ini. Dari total 75 data, kita buang 3 data, berarti sisanya adalah 72 data yang akan kita ikut sertakan dalam pengujian statistik selanjutnya. Oke, lalu kita lanjut ke uji normalitas data residual. Uji normalitas data residual ini tuh ada 2 metode, yaitu ada metode grafik dan non-grafik. Untuk metode grafiknya, kita klik analyze, regression, linear, dan di bagian dependent kita masukkan harga saham. Untuk independennya kita masukkan DPR, ROE, dan DER. Kemudian kita klik plot. Y-nya kita isi dengan SRESID. Dan X-nya kita masukkan ZPRED. Lalu centang normal probability plot. Klik continue dan OK. Kemudian di bagian output, kita lihat gambar ini. Nah, kriterianya kita tuliskan. Titik-titiknya ini kan menyebar di sekitar garis diagonal dan juga mengikuti arah garis diagonal.
Berarti kesimpulannya itu data residual berdistribusi normal sehingga baik digunakan dalam model regresi. Tapi kalau titik-titiknya itu menyebar tidak di sekitar garis diagonalnya, jadi mereka tuh menyebar secara acak dan juga tidak mengikuti arah garis diagonalnya, maka kesimpulannya itu data residual tidak berdistribusi normal, sehingga datanya itu tidak baik digunakan dalam model regresi. Lalu kita lanjut ke metode non-grafik. Caranya itu adalah kita klik analyze, lalu regression, linear. Ini kita reset dan masukkan ulang. Lalu klik save, dan di bagian residual yang ini, kita centang yang unstandardized. Lalu klik continue dan OK. Untuk outputnya kita abaikan, dan di sini nanti kita lihat akan muncul variabel baru, yaitu res1. Ini merupakan data residualnya. Lalu selanjutnya kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS atau Kolmogorov spin-off. Di tes variabel listnya kita masukkan data residualnya. Lalu klik OK. Lalu kita lihat tabel one sample Kolmogorov spin-off testnya. Kalian lihat nilai asymptotelnya. Apabila nilainya itu lebih dari atau sama dengan alfa, artinya data residual itu berdistribusi normal. Tapi kalau nilai asymptotelnya kurang dari alfa, maka data residualnya itu tidak berdistribusi normal. Karena nilainya itu adalah 0,2, ini kan lebih dari atau sama dengan alfa, yaitu 0,05, maka kesimpulannya data residual ini berdistribusi normal. Oke, lalu kita lanjut ke uji outlier untuk data residual. Untuk cara-caranya, dari step 1 sampai 4 itu sama. Udah kita lakukan itu untuk menghasilkan atau memunculkan data residualnya. Jadi kita langsung ke step 5 aja. Kita klik analyze, descriptive statistik, lalu deskriptif. Sini kita masukkan unstandardized residual atau data residualnya, lalu centang save standardized values as variabelnya, lalu klik OK. Output yang kita abaikan, sini kita lihat akan muncul variabel baru, yaitu z-score dari data residualnya. Lalu kita lihat data ini ada di range yang mana. Karena kebanyakan datanya itu ada di range 1,96 sampai negatif 1,96, maka data yang harus kita buang itu adalah yang di atas 1,96 atau di bawah negatif 1,96. Datanya itu adalah yang ini. Arna tahun 2001. Dan kita cari lagi data yang ini, yaitu Sobi tahun 2006. Dari total 112 data, kita buang 2 data, berarti sisanya adalah 110 data yang akan diikutsertakan dalam pengujian statistik selanjutnya. Oke, lalu kita lanjut ke uji multikolinearitas. Ini ada di bab 7. Kalian bisa buka modul halaman 82. Nah, uji multikolinearitas ini tuh untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi itu terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel independennya. Sini ada kriterianya atau acuannya.
Apabila nilai toleransinya itu di atas 0,1 dan nilai VIF atau variance inflation factornya di bawah 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Tetapi kalau nilai toleransinya di bawah 0,1 dan VIF-nya di atas 10, maka artinya terjadi multikoliniaritas. Di sini langsung aja kita praktekkan. Caranya itu kita klik analyze, lalu regression, linear. Ini kita reset dan masukkan ulang. Lalu selanjutnya klik statistik dan centang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Klik continue dan oke. Kemudian kita lihat pada tabel koefisien yang ini. Bagian collinearity statistik, kita lihat nilai toleransi dan VIF-nya. Nah, untuk multikoliniaritas, nanti kalian harus buat tabel seperti ini. Yang isinya itu ada variabel, toleransi, VIF, dan kesimpulan. Lalu di bagian variabel, nanti kalian masukkan variabel independennya, yaitu DPR, ROE, dan DER. Lalu masukkan nilai toleransi dan VIF-nya, dan buat kesimpulannya. Karena semuanya itu nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, maka kesimpulannya tidak terjadi multikoliniaritas. Dan untuk kesimpulan secara keseluruhannya, kita tulis tidak terjadi multikoliniaritas sehingga data DPR, ROE, dan DER baik digunakan dalam mode regresi. Tapi nanti kalau kalian menemukan ada salah satu data yang menunjukkan bahwa terjadi multikoliniaritas, maka nanti kalian harus buat kesimpulan keseluruhannya itu ada dua, yaitu ada yang tidak terjadi multikoliniaritas sehingga datanya baik digunakan dalam mode regresi, dan juga ada yang terjadi multikoliniaritas sehingga datanya tidak baik digunakan dalam mode regresi. Lalu selanjutnya itu adalah uji heteroskedastisitas. Ini kita menggunakan dua metode, yaitu metode grafik dan non-grafik. Untuk non-grafik ini dibagi-bagi lagi, tapi kita hanya akan membahas yang uji Glatzer saja. Oke, kita mulai dulu dari yang metode grafik. Caranya itu kita klik analyze, regression, linear. Ini kita reset dan masukkan ulang. Lalu klik plots. Y-nya kita masukkan SRESID. Dan X-nya kita masukkan ZPRED. Lalu klik continue. Dan oke. Kemudian kita lihat gambar yang ini. Karena di sini titik-titiknya itu menyebar dan tidak membentuk pola, kesimpulannya itu tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga datanya baik digunakan dalam mode regresi. Tapi kalau titik-titiknya itu tidak menyebar dan juga membentuk suatu pola, maka kesimpulannya itu terjadi heteroskedastisitas sehingga datanya tidak baik digunakan dalam mode regresi. Kemudian selanjutnya kita coba metode non-grafik. Caranya di sini kita klik analyze, regression, linear. Kita reset dan masukkan ulang. Lalu selanjutnya kita klik save.
Lalu di bagian residual kita centang yang unstandardized, lalu klik continue dan oke. Tapi karena ini kita udah bikin data residualnya, jadi kita lewat aja. Karena di sini nanti akan muncul data residual yang sama. Cuman bedanya nanti jadi res 2. Karena udah ada, jadi kita langsung lanjut aja ke step yang kelima. Itu mengabsolutkan nilai residual. Caranya kita klik transform, lalu compute variable. Di sini kita ketik array 1. Di bagian numeric expression, kita masukkan ABS atau absolute. Pertama kita klik all dulu. Di sini double klik ABS. Dan untuk tanda tanyanya kita masukkan data residualnya. Lalu selanjutnya klik OK. Outputnya kita abaikan dan di sini kita akan melihat variabel baru, yaitu array 1 yang merupakan nilai absolut dari data residualnya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, linear, ini kita reset, dan untuk variabel dependennya kita ganti jadi array 1. Dan independennya masih sama. Lalu selanjutnya kita klik OK. Sini kita lihat tabel koefisien ini. Di sini nanti kalian lihat nilai signya, apakah dia itu lebih dari atau sama dengan alfa atau kurang dari alfa. Jika lebih dari atau sama dengan alfa, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau kurang dari alfa, maka terjadi heteroskedastisitas. Di sini kita lihat dulu yang data DPR-nya. Nilai signya adalah 0,095. Artinya ini kan lebih dari atau sama dengan alfanya 0,05. Maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data DPR baik digunakan dalam mode regresi. Lalu selanjutnya data ROE ini nilainya adalah 0,889, yaitu lebih dari atau sama dengan alfanya 0,05. Maka kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data ROE baik digunakan dalam mode regresi. Lalu selanjutnya itu adalah DER, nilai signya 0,001, yaitu kurang dari alfanya 0,05. Maka kesimpulannya terjadi heteroskedastisitas sehingga data DER ini tidak baik digunakan dalam mode regresi. Oke, kita lanjut ke uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu ada uji Durbin-Watson dan uji Bruscat-Frey. Uji autokorelasi ini dilakukan untuk melihat apakah dalam suatu mode regresi itu terdapat korelasi antara periode T dengan periode sebelumnya, atau antara pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Di sini kita klik analyze, regression, linear, ini reset, dan masukkan harga saham ke dependent. Independennya DPR, ROE, dan DER. Lalu selanjutnya klik statistik, centang yang Durbin-Watson, klik continue dan OK.
Nanti kalian lihat nilai Durbin-Watsonnya. Untuk uji Durbin-Watson ini, nanti kalian harus buat tabel seperti ini. Biasanya nilai DL dan DU-nya itu sudah diketahui di soalnya. Jadi nanti kalian tinggal masukkan nilai DL dan DU-nya. Dan kalian cari 4 dikurang DU berapa, 4 dikurang DL berapa. Lalu lihat nilai Durbin-Watsonnya. Kan nilainya adalah 0,756. Ini ada di range yang mana? Nilai 0,756 itu ada di antara 0 sampai 0,8140. Artinya terjadi autokorelasi positif, sehingga datanya itu tidak baik digunakan dalam mode regresi. Tapi nanti kalau nilai Durbin-Watsonnya itu terdapat pada indecision, maka kesimpulannya itu Durbin-Watson tidak dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, sehingga digunakan alat pengujian lainnya, yaitu yang Bruce-Godfrey. Untuk uji Bruce-Godfrey ini step 1 sampai 4-nya itu adalah untuk memunculkan data residualnya. Tadi kita udah coba, jadi kita langsung aja ke step yang kelima. Caranya adalah klik transform, compute variable. Ini kita reset. Dan di sini kita ketik res2. Di bagian numeric expression-nya kita masukkan like. Pertama kita klik all dulu. Baru di sini kita cari like yang ini. Lalu di tanda tanyanya kita masukkan data residualnya. Kemudian klik OK. Outputnya kita abaikan. Di sini akan muncul variabel baru yaitu res2 yang merupakan lag dari nilai residualnya. Lalu langkah selanjutnya itu caranya kita klik analyze, lalu regression, linear. Ini kita reset, dan di bagian dependent kita masukkan data residual 1. Dan independennya kita masukkan DPR, ROE, dan DER. Juga res2. Lalu klik OK. Di sini kita lihat pada tabel koefisien yang ini. Kita lihat nilai resnya. Nilai sig dari res2 itu adalah 0,000. Yang mana nilai ini tuh kan kurang dari alfanya, yaitu 0,05. Sehingga kesimpulannya itu terdapat autokorelasi, sehingga data tidak baik digunakan dalam mode regresi. Karena hasilnya itu terdapat autokorelasi, maka kita lihat apakah autokorelasinya positif atau negatif. Cara melihatnya kita lihat pada nilai beta yang ini, pada unstandardized coefficient. Apa nilainya positif atau negatif. Nah, jadi kalian nggak perlu hiraukan angkanya itu berapa gitu. Kalian cuma lihat aja positif atau negatif. Karena nilainya positif, maka terdapat autokorelasi positif sehingga data tidak baik digunakan dalam mode regresi. Tapi kalau negatif, nanti kalian tulis terdapat autokorelasi negatif. Seperti itu. Lalu Oke, jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa nanti akan ada latihan yang ini. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa reply di post tim atau chat saya. Terima kasih semuanya.